masuklah musuh-musuh Islam berupaya merusak, meracuni akidah anak-anak kaum muslimin. Bahkan masuk dalam literatur-literatur yang dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin. Mereka rusak, mereka ingin berupaya merusak akidah ini sejak kecil. Kita lihat bagaimana ada teori-teori yang datang dari orang-orang kufar. Mereka jadikan landasan, dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin. Contoh misalnya, ada yang disebut dengan teori Big Bang. Teori yang mengatakan alam semesta ini muncul dari suatu ledakan. Kemudian jadilah matahari, jadi planet-planet, jadi tata surya. Awalnya dari apa? Dari ledakan. Ini adalah teori yang berasal dari orang-orang ateis, yang mereka tidak beriman akan adanya Allah Taala. Oleh sebab itu, para ulama mengecam teori ini. Teori filsafat Yunani, karena merusak akidah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena dalam Islam, Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan terjadi sendirinya. Enggak. Ini kan akidah. Mereka rusak sedikit demi sedikit. Mungkin satu generasi masih tahu, 2 generasi, 3 generasi berlalu, akhirnya nanti rusak akidah umat. Maka berbahaya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan bahwa teori Big Bang tidak ada dalam Al-Quran dan bertentangan dengan dalil. Begitu juga Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa asal usul alam adalah berdasarkan dalil, bukan teori ilmiah spekulatif dari orang-orang kufar seperti ini. Tapi dipelajari dalam buku-buku literatur kaum muslimin. Kemudian teori evolusi. Tahu teori evolusi? Dari Darwin. Manusia itu evolusi dari kera. Ini gimana? Ini kan berbeda dengan akidah umat Islam, tapi dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin pada hari ini. Kemudian juga mereka belajar sekularisme, ilmu kalam, rasionalisme, yang ujung-ujungnya mereka akan mengatakan semuanya harus rasional, semuanya harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, dicampakkan, digiring untuk mendewakan akal. Ya seperti tadi orang-orang filsafat yang mereka tidak mau beriman kepada adanya Allah Taala, ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Dalam agama Islam, Allah Taala katakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hadis. Pokoknya kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, tidak patut lagi bagi seorang muslim untuk nanya kenapa, bagaimana, udah cukup beriman, sami'na wa ata'na. Ini akidah umat Islam, ingin mereka rusak, harus rasional dong, masuk akal. Oh, ini tidak masuk akal, harus dibuang. Mereka ingin merusak akidah umat. Belum lagi nanti mereka katakan semua agama itu sama. Padahal dalam Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Sampai mengatakan Allah Taala. Tapi diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin merusak akidah mereka. Pondasi utama yang dengannya mereka akan tumbuh dengan kekuatan untuk menjalankan syariat Allah Taala. Kemudian juga nanti mereka juga akan mempelajari standar kebenaran itu adalah dengan adanya suara terbanyak, kata mereka. Padahal Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka akan menjadikan kalian menyimpang dari jalan Allah. Jadi kalian sesat kalau ngikut kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Lalu gimana bisa dijadikan suara terbanyak menjadi standarisasi kebenaran? Tapi dipelajari. Ini kan berupaya sedikit demi sedikit mengikis akidah umat. Kemudian juga dipelajari bagaimana nanti batasan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu sama, kata mereka. Ya, ini melanggar HAM kalau mengatakan laki-laki lebih utama. Padahal Allah Ta'ala mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bagaimana mau dikatakan sama? Lidzakari mislu hadzi unsayain. Waris itu bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh, tidak adil. Ini dimasukkan ke dalam pola-pola pikir mereka. Tidak adil, Islam tidak adil, tidak adil. Ya, ini subhanallah. Ini adalah upaya dari musuh-musuh Islam untuk merusak. Belum lagi dikenalkan tuh dengan tokoh-tokoh filsafat yang mereka tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh kufar. Akhirnya menjadikan anak-anak kaum muslimin menjadi apa? Menjadi gemar, menjadi mengidolakan mereka. Obsesi ingin menjadi seperti orang-orang kufar ini. Ini musibah. Hilang akhirnya jati diri seorang muslim. Kekuatan utama kaum muslimin hilang. Akidah mereka lemah. Kalau udah seperti ini, ya maka disumpah pakai Al-Quran pun tetap aja korupsi. Lihat tuh ranking korupsi. Padahal udah sumpah pakai Al-Quran. Lihat agamanya Islam. Tapi bagaimana? Yakin tidak dengan hari kiamat? Kira-kira kalau dia yakin dengan hari akhir, berani tidak korupsi? Tidak akan berani. Karena yang namanya korupsi, dia akan bertanggung jawab. Kalau korupsi itu tanggung jawabnya dengan siapa? Tanggung jawab dengan rakyat. Itu kan uang rakyat yang diambil. Bukan 1-2 orang. Dengan rakyat Indonesia, korupsi. Besarnya tanggung jawabnya. Kalau apabila seorang hutang dengan kawannya, dia bawa sampai mati, nanti dia bayar. Pasti akan dibayar, jangan usah takut. Pasti dia akan bayar. Bayarnya di hari kiamat. Imma itu dengan amal solehnya dikasih, atau nanti dengan dosa antum yang akan diambil. Itu jika personal, 1 orang aja. Bayangkan orang yang korupsi. Korupsi di Indonesia, berapa banyak kaum muslimin yang dia zolimi. Ratusan juta orang menuntutnya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Kalau akidahnya mantap, berani korupsi? Ya Allah, tidak akan berani. Ini masalahnya apa? Akidahnya bermasalah. Tidak kokoh, akhirnya larangan Allah dilanggar. Tidak takut dengan Allah Ta'ala, kurang imannya kepada hari akhir, kurang imannya kepada hari kiamat, tidak takut dengan hisab. Ini pentingnya akidah sebagai pondasi kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, untuk bekal kita dalam menjalani dan mengarungi kehidupan di dunia.